Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Pranugraha dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore, kelas D ya. Saya akan melanjutkan dari materi mata kuliah elektronika analog, yaitu tentang dasar semikonduktor dan dioda. Nah, semikonduktor adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Kita bahas dari sisi semikonduktornya menjadi bahan. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho, simbolnya ya seperti ini, antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai di 10 pangkat 4 ohmmeter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, kita lihat ya. Dari bahan ini tembaga silikon pada 300 derajat Kelvin dan gelas. Jadi silikon ini berada pada konduktor dan isolator. Bisa dilihat di sini hambatan jenisnya yang mana yang paling besar adalah hambatan yang bahan isolator ya. Sudah jelas ya, kalau tidak mengatakan arus listrik, otomatis hambatan jenisnya paling besar. Yang paling kecil lah arusnya, yaitu bahan konduktor. Semikonduktor sendiri berada di antara konduktor dan isolator. Contoh 3 buah hambatan tadi dari tabel sebelumnya yaitu tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Berarti dia berupa seperti tabung ya. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang cegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Jawabannya adalah, langkah pertamanya kita harus hitung R-nya ya, karena kita menghitung arus. Kalau dalam hukum Ohm adalah tegangan dibagi resistansi. Rumus resistansi itu adalah hambatan jenis dikalikan panjang dan bahan dibagi luas penampangnya. A-nya adalah VR kuadrat tadi. Karena tadi dia lingkaran, luas lingkaran adalah VR kuadrat. R di soal 1 mm. Dari diameter kita bisa menghitung jari-jari. Dapat jari-jarinya bisa menghitung A-nya. A-nya sudah dapat, R-nya kan diketahui panjangnya 1 meter. Massa jenisnya sudah diketahui dari tabel yang baik tembaga, silikon maupun yang gelas. Jadi nanti setelah menghitung R-nya ya, karena diameternya diketahui 1 mm, kita bisa menghitung A-nya. Kemudian setelah mendapatkan A-nya, kita bisa menghitung R-nya. R ini masing-masing ada R silikon, ada R tembaga, dan ada R gelas. Sejenisnya beda-beda ya. Setelah mendapatkan R, maka kita bisa menghitung I, di mana didapatkan arusnya otomatis yang paling besar arusnya yang konduktor tembaga ya. Ini. I-nya itu 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere yang tembaga. Yang silikon 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere dan yang gelas 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Jadi ini bahan-bahan semikonduktor. Jadi bahan-bahannya ada 3 macam ya, ada trivalen. Itu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Seperti boron, gallium, dan indium.
Kemudian ada tetravalen yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Kemudian pentavalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini tabel periodik semikonduktor. Ini konfigurasi elektronnya. Ada 3 golongan ya. Ada golongan 4 dan golongan 5. Nah, yang di bawah golongannya ini adalah bahannya ya. Boron, aluminium, karbon, silikon, nitrogen, arsenik, antimon. Bahan-bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon 14 buah dan jumlah elektron germanium 32 buah. Kita kembali ke tabel sebelumnya. Ini jumlah tabel di tabel periodiknya. Silikon 14, kalau yang germanium 32 ya. Jadi yang paling banyak untuk bahan semikonduktor digunakan yang silikon dan germanium. Jumlah elektron valensi masing-masingnya 4 buah. Jadi jenis semikonduktor secara sifatnya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik atau murni dari alam, contohnya tadi silikon dan germanium. Itu bahan-bahan murni ya. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, ini ikatan ekuivalennya ya, tadi elektron terluarnya ada 4. Ini untuk visualisasinya. Nah, ini yang 2 dimensi, yang ini yang 3 dimensi. Ini ikatan kovalennya. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Sifatnya yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalennya. Dan tak ada elektron bebas atau tak ada muatan sehingga bersifat isolator. Kalau di suhu sangat rendah, ternyata bahan semikonduktor itu bersifat isolator. Jadi, kalau kita taruh di tempat yang dingin, bisa berubah jadi isolator gitu. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yaitu agitasi termal, menyebabkan berapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Ternyata ketika di kamar itu ada elektron yang bebas, dia tidak berada pada ikatan kovalen lagi karena tadi suhunya menjadi naik. Berbeda dengan yang tadi yang sangat rendah ya. Kemudian muncul elektron bebas karena tadi ada elektron yang bebas ya yang terlepas dari ikatan kovalen sehingga membentuk yang namanya hole atau lubang. Jadi lubang ini sebagai pembawa muatan positif kalau elektron tadi sebagai pembawa muatan negatifnya. Dan peristiwa tersebut disebut peristiwa pembangkit atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan kompetensi rendah. Berarti kalau bahan semikonduktor diletakkan pada suhu kamar, ternyata bisa mengalirkan arus dengan nilai konduktansi yang rendah. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bahan silikon dan germanium ya.
Ini tabel spesifikasinya ya, dataset dari silikon dan germanium. Dari nomor atom, berat atom, kerapatannya, dan lain sebagainya. Bisa di pause aja ya videonya atau di screenshot juga bisa. Nah, ini struktur kristalnya ya. Jadi kalau pada suhu kamar ya bisa kita berikan beda potensial pada satu semikonduktor intrinsik. Silikon murni ternyata akan ada elektron yang terlepas di sini. Jadi ada elektron yang bebas ya dari ini nih. Dari S1 ada elektron yang bergerak keluar dari ikatan kovalen. Jadi dia yang harusnya warna hitam jadi warna putih. Warna putih ini namanya hole atau lubang. Yang peristiwa ini disebut generation. Nah, sekarang jenis semikonduktor yang kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik ya. Jadi kalau tadi intrinsik itu adalah semikonduktor murni yang dari alam. Kalau intrinsik yang ini adalah semikonduktor buatan yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing ya. Jadi bahan semikonduktor ekstrinsik ini adalah terbagi dalam dua tipe yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, ini ciri khasnya untuk yang tipe N itu dopingnya oleh atom pentavalen, fosfor, arsenikum, dan antimon. Ya. Jadi atom-atomnya ini disebut atom donor atau pembawa muatan. Ini untuk yang tipe N. Kalau tipe P dopingnya dengan atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian atom dopingnya atau pengotornya disebut atom aseptor. Dan pembawa muatannya adalah hole. Kalau yang tipe P. Jadi ciri-ciri dari semikonduktor tipe N dan tipe P. Jadi bedanya itu atom dopingnya yang N dan yang P-nya ya. Jadi tujuan doping ini untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja ya. Jadi tujuan di doping itu untuk meningkatkan konduktivitas. Apa itu konduktivitas? Adalah kemampuan suatu bahan yang menghantarkan arus listrik. Makin tinggi konduktivitas, makin tinggi kemampuan penghantaran arus listrik dari bahan tersebut. Karena kalau tidak didoping elektron dan hole, ini seimbang, tapi kalau didoping, kita bisa merekayasa bahwa salah satu muatan ini bisa menjadi dominan, baik itu elektron atau hole. Jadi untuk perbandingan atom doping berbanding atom murni itu adalah 1:10 ya. 10⁻⁶. Atau sampai di 1:10⁸. Nah, depan adalah pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N tadi adalah yang pentavalen dan dinamakan atom donor. Kalau di tipe N dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P itu menggunakan atom-atom trivalen dan dinamakan atom aseptor atau atom negatif ya. Semikonduktor tipe N. Bahwa pada semikonduktor N, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole. Karena generation akibat
agitasi termal atau perubahan suhu elektron bebas menjadi pembawa muatan, mayoritas dan Hall, sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi pada tipe N itu yang mayoritasnya adalah muatan elektron bebasnya. Nah ini didoping yang arahnya +4 karena didoping elektron bebas. Di sini satu ya dijadikan dalam ikatan kovalen ini ada 5 elektronnya. 4 yang elektron yang terikat dan ditambah 1 semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang muatannya mayoritasnya adalah Hall dan Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya kerja bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah ini jadi kalau tipe P kebalikannya ya dengan yang tipe N. Jadi ikatan kovalennya yang harusnya +4 ini menjadi +3. Karena tadi ya muatan mayoritasnya adalah Hall sehingga nanti ikatan kovalennya akan semakin berkurang. Piranti semikonduktor. Ada beberapa macam yang termasuk dioda, ada LED, ada transistor, dan lain sebagainya. Isu juga dari dioda pertemuan PN. Jadi suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Yang tipe N ya. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metalurgi ya, karbon sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektron, yaitu anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Jadi seperti ini contohnya, misalnya di sini ada kristal tunggal semikonduktornya ini masih bahan semikonduktor murni ya. Belum didoping apa-apa. Nah, sisi kirinya kita doping atom aseptor. Tadi kan kalau atom aseptor dia jadi tipe P ya. Hasilnya kalau didoping atom donor hasilnya jadi tipe N. Jadi seperti ini. Kita doping sisi kiri atom reseptor yang kanan dengan atom donor dengan menghasilkan bahan semikonduktor yang dinamakan bahan semikonduktor pertemuan P dan N. Nah, dioda pertemuan P dan N. Nah, kemudian di ujung sisi kiri dan kanan kita pasang logam. Ini sebagai terminal atau elektroda yang mana logam yang bertemu dengan tipe P ini itu nanti dinamakan anoda, sedangkan logam yang bertemu tipe N disebut katoda ya.
Jadi inputan sebelah kiri dinamakan anoda dan yang kanan dinamakan katoda. Ini simbol dioda. Kenapa simbol dioda itu seperti ini? Karena dioda itu adalah penyearah. Jadi ketika arah masuk dari anoda itu akan diteruskan keluar pada katoda, makanya arah panahnya ke kanan. Ini. Sedangkan kalau arah arusnya masuk dari katoda, itu akan diredam, maka ditandai dengan seperti garis vertikal ini ya. Karena tidak ada arus yang keluar dari anoda. Jadi kalau seandainya dia diberi input arus bolak-balik, maka mendapatkan arus yang masuk dari anoda dan keluar dari katoda. Kalau harusnya masuk dari katoda, maka tidak akan ada arus yang keluar dari anoda. Pertemuan PN terbuka. Jadi kalau kita lihat tipe P dia tersusun dari ion negatif ya, dengan kalau yang N ion positif. Nah, yang bulat putih ini adalah hole. Oh, kalau yang bulat hitam ini elektron. Jadi kalau kita lihat tipe P dia tersusun dari ion-ion negatif atau ion aseptor ya, sedangkan tipe N itu ion positif atau itu ion donor. Jadi kalau yang tipe P itu muatannya hole dan yang itu elektron. Dan yang tengah ini bidang pertemuan antara positif dan negatif. Di sini ada penjelasan atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan itu sebagai ion positif yang tipe N ya. Ion-ion aseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Jadi saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Kemudian terjadi rekombinasi, yaitu penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Jadi di sekitar bidang pertama terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau disebut juga depresi region ya. Jadi lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion aseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan yang disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan P dan N ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Jadi ada kesetimbangan gitu. Pertemuan PN dengan persikap maju atau forward bias ya. Jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan. Tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya ya. Kalau misalnya kita pasang
seperti ini, di mana tegangan input masuk dari anoda keluar pada katoda, atau polarisasinya positifnya masuk ke jenis P-nya. Jadi kita bahas yang bias maju dulu, biar konfigurasinya rangkaiannya seperti ini. Konfigurasi rangkaiannya seperti ini ya. Jadi arus masuk dari anoda ke katoda itu namanya bias maju. Di sini ada bahan jenis P dipasang di sebelah kiri jenis N. Jenis N di sebelah kanan, kemudian ada lapisan pengosongan. Nah, ada lapisan pengosongan yang berbentuk di antara dari jenis P dan N, sehingga adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift atau tegangan yang terbentuk dari akibat adanya medan listrik ya. Kalau arus difusi lebih besar dari arus drift, makanya berarti arusnya dominan ke arah kanan karena lebih besar ya. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun jadi VO minus VD. Karena tadi VD ini munculnya daerah pengosongan menjadi sempit. Jadi menyebabkan si lapisan pengosongan menjadi makin sempit ya. Sehingga menyebabkan pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hal dari sisi P dapat melatih daerah pengosongan, jadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi si hole ini bisa melewati daerah pengosongan ini menuju tipe N, karena tadi lapisan pengosongannya menjadi menyempit ya. Menjadi semakin sempit kalau kita bias maju, kemudian di lapisan pengosongannya menjadi semakin sempit, menyebabkan hole-hole yang ada di tipe itu bergerak ke tipe N. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Jadi jumlah arus yang hasil dari pergerakan hole ke tipe N dan elektron. Jadi jumlah arus yang hasil dari pergerakan hole ke tipe N dan elektron ke tipe P itu adalah arus yang dilewati oleh dioda. Kemudian pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Jadi pembiasan mundur itu harus inputan kita masukkan dari katoda dan keluarnya pada anoda. Jadi kalau kita bias mundur, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar. Potensi penghalang menjadi VO plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi kalau kita masukkan ke arus dari katoda, si elektron ini yang ada di tipe N ini akan bergerak ke kanan. Dan hole yang ada di tipe P ini akan bergerak ke kiri, jadi mereka saling menjauhi. Kalau yang tadi mereka saling, kalau yang sebelumnya mereka saling mendekati, jadi ini sebaliknya gitu. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Kemudian pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang
arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 14 ampere. Sangat kecil ya, jadi sebenarnya ada arus yang terbentuk akibat munculnya pasangan elektron dan mol. Tapi sangat kecil ya, jadi soalnya seperti arusnya sampai 10 pangkat min ampere gitu. Kecil sekali ya, atau dianggap dengan 0 ampere saja. Karena sangat kecil. Jadi seperti ini grafik beban dari arus dioda ya. Jadi contoh ini ada dioda silikon nih. Jadi dia nol. Kalau kita supply ketika kita bias maju, dia akan berikan tegangan 0 volt. Kemudian dia rata masih di sini ya. Tapi dia nanti naik sampai nanti dia stabil gitu, sampai di 0,7. Karena tadi tegangan masuknya sudah melebihi batas dengan potensial yaitu di 0,7. Sedangkan daerah pembiasan mundur itu akan selalu 0 kecuali suplai tegangannya terlalu besar seperti 100 volt. Itu kalau kita bias mundur itu bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda. Kapan terjadinya? Kalau terjadi breakdown namanya. Karena terlalu besar sumber tegangan sehingga komponen ini tidak bisa lagi berfungsi meredam arus yang masuk dari katoda menuju anoda. Karena terlalu besar ya. Itu adalah kondisi breakdown atau kondisi diodanya rusak gitu. Konslet. Dasar analisis dioda. Nah, ini simbol dari dioda bisa seperti ini. Kotaknya ya. Kalau sebelah kiri ini anoda dan yang kanan katoda, tetapi tidak selalu anoda di sebelah kiri ya. Atau katoda di sebelah kanan. Kita lihat di sini ada kan tandanya yang garis ini pokoknya. Jadi katoda ini kotaknya yang kecil, kalau anoda ini kotaknya yang besar. Jadi kalau simbol yang bawah seperti segitiga ya. Jadi anoda yang segitiganya, kalau katoda yang menghalangi ini nih. Ini jenis dioda ya, semuanya jadi ini simbol-simbol umumnya. Kita lanjut. Nah, jenis dioda dan penggunaannya. Ada dioda silikon sebagai penyara halus. Kemudian dioda zener untuk pengatur tegangan. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai penyara arus ya, tapi juga sebagai pengatur tegangan. Kemudian ada dioda bridge, penyara gelombang penuh pada rangkaian catur daya. Terus ada LED sebagai lampu indikator. Lanjut, rangkaian dioda. Nah, ini gambar rangkaian dioda ya. Jadi dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff bahwa tegangan pada rangkaian ini adalah tegangan input dikurangi dari arus dikalikan resistansi beban atau tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I-nya, diperoleh lagi satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dari diodanya. Nah, ini adalah kurva pada beban dioda ya. Kurva beban pada dioda maksudnya. Garis beban yang melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah
V sama dengan VI. Jadi di sini ada garis beban ya. Ini garis beban dan ini garis kurva diodanya. Jadi arus akan sama dengan 0 kalau tegangan inputnya sama dengan tegangan V-nya. Nah, ini kurva dari karakteristik dinamis pada dioda. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi atau disebut karakteristik dinamis lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap ya. Di sini dia dinamis kalau misalnya diodanya tadi memiliki tegangan masukan yang bervariasi ya. Misalnya dari VI kemudian tegangan VI-nya naik, misalnya jadi VI aksen dan seterusnya. Model dioda atau model matematisnya. Jadi untuk dioda ini dianalisa adalah berapa sih arus diodanya. Jadi bahwa arus input yang masuk ke dioda ketika keluar dari diodanya atau arus yang masuk pada anoda itu keluarnya pada katoda bukan lagi arus yang masuk, tapi arus yang keluar adalah arus diodanya ya. Arus yang dihasilkan si diodanya. Jadi belum tentu arusnya misalnya 7 ampere yang masuk ke diodanya keluarnya juga 7 ampere, jadi enggak. Karena si dioda itu bisa mengalami perubahan atau berbeda dengan yang masuk. Cara pemodelan matematisnya itu yang pertama menggunakan pendekatan pertama atau dioda dianggap sebagai dioda ideal. Dioda ideal ini adalah ketika kita bias maju dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah ini dioda seperti saklar tertutup saja, tidak memiliki nilai resistansi atau tidak memiliki nilai hambatan ya. Jadi kalau ideal itu kondisi bias maju seperti saklar tertutup, kalau pada kondisi bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka, jadi dia tidak mengalirkan arus. Ini model rangkaiannya yang bias maju dan ini yang bias mundur ya. Nah ini nih. Maju ini mundur. Jadi ini bentuk kurvanya. Kalau bias maju dia 0. Dulu dan akan pernah naik nanti statisnya di tegangan potensialnya. Jadi ini di tegangan stabilnya. Kalau yang mundur seperti ini dia akan 0 terus. Seperti saklar terbuka ya. Nah, untuk pendekatan kedua adalah kondisi bias maju dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, di mana V gamma untuk silikon adalah 0,7 atau 0,6 dan V gamma untuk germanium adalah 0,2 atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada diodanya dianggap bernilai tak terhingga. Nah, jadi sama ya ini kayak yang sebelumnya. Silikonnya 0,7 atau 0,6 volt dan germaniumnya 0,2 volt atau 0,3 volt, jadi sama kayak sebelumnya. Nah, jadi ini kurvanya dia akan di sini ada 0, dia akan naik sampai titik stabilnya, dan yang mundurnya seperti saklar terbuka ya, akan tetap 0 ini.
Nah, untuk pendekatan ketiga adalah pendekatan ketiga ini yang paling sesuai dengan kenyataan ya. Jadi pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, sama seperti yang tadi ya. Oh, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Jadi perbedaannya itunya, RF-nya ya. Jadi ini yang paling sesuai dengan kenyataan bahwa dioda itu dianggap sebagai satu buah sumber tegangan yang tersusun seri dengan sebuah resistansi yang dinamakan resistansi forward. Jadi dioda itu seperti satu buah sumber tegangan yang terhubung seri dengan satu buah resistansinya ya. Jadi punya sebagai sumber tegangan dan juga punya nilai hambatan RF. Nah, ini adalah model untuk pendekatan ketiga sumber tegangan yang terhubung seri dengan satu buah resistansi RF namanya. Kurvanya masih sama ya, sama pendekatan 1 dan 2. Untuk bias mundurnya pada keadaan reverse, dioda dianggap sebagai instansi reverse. Jadi bias mundur pada pendekatan ketiga itu dianggap seperti resistansi reverse atau RR disebutnya. Nah, ini contoh soal ya. Perhatikan gambar rangkaian di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Ini menghitung arus dioda ketika pendekatan 1, 2, dan 3. Apakah sama atau berbeda nilai arusnya untuk masing-masing pendekatan? Akan kita lihat untuk yang pertama ya. Nah, yang pertama ini pendekatan 1 diodanya ketika kita bias maju. Seperti rangkaian seperti saklar tertutup ya, bukan tidak sebagai sumber tegangan atau tidak memiliki resistansi. Sehingga arus yang dihitung V input dibagi RL. Nah, ini rumusnya. Hasilnya 0,1 ampere. Nah, untuk pada pendekatan yang kedua, dioda ini seperti satu buah sumber tegangan, tapi kita lihat arahnya dulu berlawanan atau tidak, karena kalau yang tegangan input arahnya masuk ke anoda, sedangkan tegangan diodanya arahnya sering berlawanan, berarti akan saling mengurangkan. Jadi rumusnya itu Vin dikurang V gamma per RL, jadi 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm, hasilnya 0,094 ampere. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kita lihat ketika pendekatan 1 dengan pendekatan 2 ternyata arus diodanya tidak lagi sama ya, melainkan pendekatan kedua menghasilkan arus yang lebih kecil dibandingkan yang pertama. Namanya juga dia, pastinya juga arusnya pasti yang paling besar ya. Kalau yang berdekatan 2 kan sudah tidak ideal, yakni sebagai sumber tegangan, jadi nilai arusnya berkurang gitu. Pendekatan ketiga, tadi kan kalau di bias maju dioda ini seperti sumber tegangan yang tersusun dari seri dengan resistansi forward atau RF. Misalnya tadi bahan silikon tegangan potensialnya 0,6, resistansi dari diodanya 2,5 ohm dan RL-nya 100 ohm. Di sini jadi rumusnya adalah V input dikurangi V gamma.
per RL ditambah RF. Jadi ini yang bedanya RF-nya ya. Ditambah RF ini plus RF. Dan hasilnya 0,0992 ampere. Jadi pendekatan ketiga lebih kecil dari pendekatan kedua. Ya. Ini yang paling real sebenarnya. Ini karena ada tambahan dari sebuah tanah di sini ya. Resistasi forward gitu. Jadi ini harusnya lebih kecil dari yang sebelumnya gitu. Nah, VD ini adalah tegangan yang dihasilkan dari dioda tadi. Jadi VD yang timbul akibat adanya beda potensial, rumusnya adalah Vin dikurang ID dikali RL. Jadi Vin-nya 10 volt, dikurangi ID-nya 0,092 ampere, dikali RL-nya 100 ohm, yang hasilnya 0,8 ohm. Nah, di sini kita akan menghitung VD dari pendekatan 1 sama yang 2 ya. Nah, jadi ini. Nah, VD dari pendekatan 1 rumusnya yaitu Vin dikurangi ID dikali RL atau 10 volt dikurang 0,1 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0 volt ya. Ini ID-nya nih 0,1 ampere. Nah, untuk yang VD dari pendekatan kedua, VD sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL sama aja ya rumusnya. 10 volt dikurangi 0,094 ampere ini dikali 100 ohm RL-nya sama dengan 0,6 volt. Jadi itu ya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak enak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.